Ya intinya kalau buat di YouTube sebenarnya itu pertama untuk penyimpanan biar data biar nggak hilang. Kalaupun ada pembahasan ulang itu tinggal buka di YouTube. Yang kedua itu untuk iklan. Iklan Iya. supaya orang tuh tertarik untuk belajar gitu tujuannya itu. Kalau soal ada akibat baiknya nantinya itu akibat aja, bukan tujuannya. Nggak ada ditunggu lagi ya. Kita mulai aja ya. Oh iya. Loh, hilang meneh. Kita mulai ya. Ya Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini mengangkat masalah ayat 9 dan surat Fatir ya. Dimana minggu lalu kita libur, bukan berarti libur, tapi kan sudah saya kasih bahan juga kan buat latihan di rumah, walaupun basic ya. Tetap aktivitas sesuai dengan prosedur diharapkan bisa menjadi inna sanulqi alaika, menjadi qalan saqilan. Karena nanti enggak, walau bagaimanapun tetap harus ada ujung ya. Harus ada capaian. Jangan jalan di tempat sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Kalaupun menghasilkan tidak sesuai dengan harapan. Seperti mengejar fata morgana. Nah, yang mau kita angkat pada kesempatan ini surat Fatir, surat ke-25 ya. 35 ya. 35 Pak. 35 ayat 9 dan surat Al-A'raf. Al-A'raf surat 57. ayat 57. Iya. Ini dua ayat yang bisa dibilang nilainya sama, tapi yang Al-A'raf 57 ini lebih rinci ya, prosesnya ada di situ. Nah, Lebih rinci lah dari surat Fatir. Dan ini kedua ayat ini diantara dari ayat-ayat mutasyabihat ya. Jadi berupa ayat tasbih. Tasbih itu perumpamaan. Di sini perumpamaan kebangkitan budaya itu bagaikan proses turunnya hujan. Kalau dilihat hubungannya nanti di ayat-ayat sebelumnya dalam kaitan dengan proses turunnya hujan itu adalah proses bagaimana aliran ilmu bagaikan ayat air. 6. Ya. Itroro. Aliran ilmu yang bagaikan air tadi ya bisa menjadi sungai, bisa menjadi mata air, bisa menjadi telaga Al-Kausar. Bagaikan itu semua gitu sebenarnya semua itu ada air. Jadi ilmu itu bisa jadi apa saja. Yang jelas apa saja itu pasti ada ilmu. Apa saja itu pasti ada air. Ya. Kita lihat surat Fatir ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul ladzi arsala riyaha. Yaitu Allah dengan fungsi ajarannya atau dengan ajaran Rasulnya yang mengirim angin. Fatusiru sahaban. Selanjutnya angin itu menjadi apa di sini? mana Pak? Menerbangkan. Fatusiru. Angin bentuk jamak itu diperlakukan sebagai hiya. Iya betul Pak. Fatusiru. Jadi jangan bingung nanti kok fatusiru di sini bukannya fayusiru. Karena Betul. dia bentuk hiya gitu. Bentuk hiya. Angin. Iya. Sama kayak rusulun. Rusulun itu jamak. Diperlakukan sebagai hiya dalam kata kerja. Betul. Malaikat juga begitu. Al malaikatu. Jamak satunya kan malakun.
jamaknya malaikatun. Nanti begitu kata kerja, kata nazalu, ya lagi dia. Iya. Jadi banyak kata-kata yang jamak tapi diperlakukan sebagai hiya dalam kata Iya. kerja. Fatusiru sahaban. Selanjutnya angin itu menerbangkan sahaban. Sahaban itu Sahaban. awan ya, awan mendung. Jamaknya suhubun. Sahaban. Yaitu Allah dengan penurunan ajaran Rasulnya, dengan fungsi ajaran Rasulnya yang mengutus atau mengirim angin. Selanjutnya angin itu menerbangkan awan mendung. Fasuqnahu ila baladin mayyitin. Fasuqnahu. Seterusnya, awan itu kami ya. Iya, kami menggiring. Sako ya suku saukon, siakon, menggiring atau mengemudikan. Maksudnya nahnu ya. Iya, Pak. Terus kami menggiring Yang demikian. ya, ini kemana nih hukumnya nih? Sahaban kan? Sahaban tadi, Pak. Iya, Pak. Menggiring Sahaban. awan itu ke baladin mayitin, negeri yang mati. Iya. Negeri yang mati. Akhirnya fa'ahyaina bihil ardo ba'da mautiha. Akhirnya kami menghidupkan dengan yang demikian. Dengannya bumi sesudah matinya. Kadzalikan nusyur. Seperti itulah. Itu ada tasbih ya. Seperti atau bagaikan. Seperti itulah. Zalika itu. Iya. Seperti itulah kebangkitan budaya. Tadi kan itu kebangkitan pasti alam kan? Iya, Pak. Sebagai tasbih atau perumpamaan bagi kebangkitan budaya. Jadi kebangkitan budaya itu seperti itu. Kelihatan kan? Berarti kalau lihat dari apalagi dilihat walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Jadi dialah yang mengutus rasul. Di sini arsala riyaha. Jadi rasul itu bagaikan angin gitu. Iya, betul, Pak. Angin itu bisa ditangkap nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, rasul tuh bisa ditangkap, bisa dipengaruhi juga ya. Yang seperti saya bilang tadi, kalau mau diambil jadi kompresor, jadi dikendalikan oleh tukang tambal ban gitu. Jadi orang datang ke situ mau nambal ban angin sesuai dengan tujuan masing-masing, bisa. Seperti itu, itulah sunnah Rasul. Bisa juga angin itu bisa menghasilkan huru hara ya, sehingga tanaman itu hancur gitu, bisa. Ya fungsi angin. Makanya Rasul itu nggak pernah, mereka tahu ada nih, cuman susah gitu loh. Kita masuk kemana-mana gitu, susah ini. Gimana, Pak? Ya dia nggak bisa membunuh Rasul gitu maksudnya. Iya. Tapi dia tahu adanya di mana gitu, tapi susah karena Asia 1 itu, jasadnya, makarnya itu luar biasa. Khairul makirin, wallahu khairul makirin. Jadi nggak mungkin nggak ada perlindungan gitu kalau pakai makar Allah itu. Makar itu bisa diartikan ya tipu daya, siasat ya. Asia 1 itu yang ini, itulah kebangkitannya. Kebangkitan itu harus ada, yang fungsinya bagaikan angin, terus awan mendung. Kalau tadi sudah lama itu beda muka, itu pasti beda tampilannya. Bukannya fisik ya, tampilan budaya itu pasti beda. Siap menurunkan ilmunya tadi. Awan mendung kan siap menurunkan air hujan. Iya. Awan itu kumpulan, bisa dikatakan kumpulan air yang sudah siap ya, sudah siap turun, sudah siap menurunkan air hujan. Dan itu pilihannya adalah di baladin mayitin, di negeri yang mati gitu. Jadi bumi itu kalau dilihat dari sini itu, manusia itu bagaikan bumi ya, tanah.
bisa ditumbuhi apa saja. Ardun itu kan bumi, tanah, bisa dikatakan tanah juga. Jadi kalau manusia ditumbuhin tergantung bibitnya, ini akan mengikuti bibitnya itu. Gitu. Di ayat ini lengkap ya Pak, antara musabah, musabahbi dengan adat tasbih ada semua ya. Iya, makanya kan di sini bisa, kalau istilah kita itu kan ungkapan nyata ya. Iya, Pak. Ungkapan nyata. Karena ada tasbihnya ada. Lengkap. Tasbih, musabahnya ada semua. Ada alat, ada tasbihnya, kak, bagaikan, seperti, semisal, Salun. seperti Ya. halnya. Gitu. Itu ada tasbih semua itu. Iya. Kalau nggak ada itu, dia langsung ngomong aja. Bahasanya bahasa langsung, tetapi maksudnya mengumpamakan. Itu selalu kalau bicara alam semesta ya, pasti alam lah gitu. Alam ya. Walaupun ada atau tidak ada tasbihnya, tetap dia perumpamaan. Di sini nih Pak, yang seperti yang Bapak bilang kemarin itu, pentingnya apa huruf pembeda antara Pak, apakah itu berarti maka, selanjutnya dan akhirnya. Di sini mudah dipahami nih ayat ini. Ya. Memilih Kalau itu buat aja karena itunya struktur kalimatnya ini kan Allahu domah nih. Allahu domah. Terus dari alladzi arsala riyaha itu kan jumlah silah ya Pak. Ini kan ada isi mausul nih. Iya. Gimana? Iya. Isi mausul Ya, terus kalimat- jumlah silah. Itu kalimat campuran kalau ini, Bu. Yang Iya. campuran. Pokoknya Allah. Iya. Allahu Kalau kalimat campuran itu pokok kalimat, pokok keterangan, dan keterangannya pun kalimat. kalimat. Ada unsur lagi dalam kalimat itu. Iya. Bisa kalimat kata benda, kalimat campuran lagi juga bisa, atau kalimat kata kerja. Kalau di sini kan konteksnya kan Berarti yang menjadi keterangan kalimatnya itu jumlah silah itu Pak. ya keterangannya allazi arsalar riyaha dan seterusnya itu kalau dibagi dua ya, kalau dibagi dua itu Ya, pokok ya. Allah, keterangannya semuanya. Sampai kadalika nusur sampai situ. Sampai ba'da mautiha ya, kalau ini kalimat baru nih. Kadzalikan Baru. nusu. Kalimat baru aja. Ya. Nanti kan keterangan ini dari allazi dan seterusnya itu dipecah lagi. Itu Ya. mana isi mausul, jumlah sila, nanti jumlah silanya dipecah lagi, kalimat kata kerja atau apa. Terus gitu. Itu gunanya nanti itu buat menerjemahkan loh. Jangan sampai orientasinya beda ya. Kalau terjemah mau pakai terjemah bebas sesuai dengan tata bahasa itu mestinya begitu. Mau pakai terjemah apapun tapi harus sesuai dengan Tata bahasa. struktur kalimat ya, supaya tidak beda orientasi ya. Itu yang penting tuh. Memang tata bahasa atau bahasa itu bukan menentukan makna, tapi penentu orientasi. Mau kemana itu dimaknakan, Iya, betul. mau dimaknakan apa tuh dari bahasa dulu. Jadi penentu juga, penentu orientasi yang saya bilang tuh begitu. Kalau makna itu sendiri, ayat-ayat itu sendiri itu sebagai makna. Tapi kalau kita nggak paham orientasi, Susah. dia bisa beda, bidikannya itu beda. Dia kalau membidik aja kan kita 1 senti aja makin ke sana makin bias dia. Kalau peluru dibidik dia meleset 1 inci aja, Lari. dia semakin membias kan, Iya, Pak. kena sasaran gitu. Makanya Deviasi, penentu Pak. orientasinya itu Standar bidikannya itu. Nanti yang maksudnya itu. Iya, Pak. Ngerti. Bidikan pertamanya itulah bahasa gitu. Iya. Karena di conjunction-nya itu yang paling penting tuh sebenarnya. Saya juga kadang-kadang suka terkendala itu. Kalau udah ketemu conjunction itu bagaimana ini menerjemahkannya kan? Karena itu menentu orientasi itu nanti. Kalau bahasa Al-Qur'an mah ya begitu-begitu aja. Yang kadang suka sulit itu kan di bahasa lain Qur'annya itu yang kerok lah istilahnya itu.
karena nggak bisa mewakili gitu. Sekarang lihat ayat itu ya, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-57. Iya. Pak, artinya tadi belum selesai saya, Pak. Yaitu Allah dengan fungsi ajaran Rasul-Rasulnya adalah yang mengutus atau adalah yang mengirim angin. Selanjutnya, angin itu Angin mengobarkan ataupun menerbangkan awan. menerbangkan awan mendung. Hmm. Lalu angin itu menerbangkan awan mendung. Selanjutnya, Nah, kami dengan kami itu ya Allah ya. Allah. Iya, Pak. Maksudnya ila balidi maitin. Kami menggiring awan itu ke negeri. Kami menggiring awan itu ke Mendung negeri yang mati. yang mati, iya. Awannya dalam kurungnya aja, Bu. Oh, Akhirnya jadi bumi yang mati itu secara budaya. Ardun itu hubungan persamanya dengan manusia. Itu kalau saya lengkapi itu begitu. Kalau mau dilengkapi ya. Pak, sebelum ke surat Al-A'raf itu ya, surat yang 7 ya. Ini yang mau nanya ini nih Pak, yang kazalika an-nusuru ya. Ini kan berarti marfu ya Pak dia ya. Kenapa marfu ya? Keterangan deh, Pak. Oh, Keterangan. keterangan ya berarti ya. Kazalika itu majemuk, dia sebagai pokok. Anusuru itu keterangannya. Dimana ini kan tanpa inna dan kana. Betul. Jadi kazalika ini sebenarnya posisinya marfu juga, ya. ya kan? Iya, Nggak Pak. kelihatan tapi di sini kan nggak kelihatan tanda dia kalau dia marfu itu apa? Nggak kelihatan. Kalau di sini kelihatan wow di sini, wow. Betul. Tanda marfunya wow. Jadi dalam penerjemahan bisa begini, seperti itu adalah kebangkitan gitu. Jadi anusur tuh menerangkan kadzalika gitu fungsinya. Betul. Kalau pakai ina Pakai ini apa? Balika nusirin. pakai Nusiri. ina Kazalika sama inna kazalika nusur juga. kadzalika Nusur. Kalau pakai kana Kazalika nusiri. Suro. Nusiri. karena kalau pakai kadzalika an Suro. nusyur. An-nusur. Makanya saya dulu pernah diskusi yang menerjemahkan itu ya. Alhamdu itu kan diterjemahkan penyanjung. Maha penyanjung atau penyanjung kan. Kalau alhamdulillahi, kalau pokoknya ana di situ, berarti alhamdulillah itu sebagai keterangan. Benar nggak? Iya. Ya dong, ana alhamdu. Iya. Saya adalah penyanjung kan gitu. Tapi kalau pakai inna gimana itu? Innal hamda. Inna. Kan nanya aja itu. Nanya aja. Jangan nanti dituduhnya saya nggak saya menyalahkan itu ya. Bukan penyanjung, menyalahkan penyanjung gitu. Jadi nanya, saya pernah diskusi kayak gitu sama kawan-kawan itu. Nah, itu dasarnya itu kan dari kulil hamdulillah, ayatnya ada itu. Kul anta berarti ana, jawab perintahnya ana, alhamdulillah. Gitu. Tapi kan bisa juga kul anta, ya kan? Alhamdulillah itu objek. Apa yang dinyatakan, bukan siapa yang menyatakan. Bisa jadi objek ya. Isi perintah itu objek. Bisa dibuktikan di berbagai kalimat. Banyak contoh-contohnya. Jadi alternatifnya kan kalau kulil hamdulillah itu, alhamdulillah itu ya objek. Kenapa dia domah itu kalau kalimat baru, kalimat di awal. Dia sebagai objek dalam kalimat, tetapi
kalimat alhamdulillah itu sendiri dia kalimat awal kalimat. Jadi awal kalimat itu harus marfu gitu. Rumah ya Pak. Itu alternatifnya. Nah, kalau mereka kan teman-teman kan maksain karena jawab perintahnya alhamdulillah gitu. Ya kan ada lagi. Kalau pakai inna berarti innal hamda. Pokok kalimatnya yang mana? Kalau innal hamda. Arti hamdalah, Pak. Ya hamda. Apa tuh Bang? Alhamdulillah. Oke nih. Ih, Kalau innal hamda wa ni'mata, sesungguhnya penyanjung itu adalah gitu. Sesungguhnya penyanjung itu wa ni'mata dan seterusnya itu. Dia kan terjemah ke dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan struktur bentuknya. Iya. Bentuk kata dalam Al-Quran. Kalau dia pelaku ya harus diterjemahkan pelaku. Kalau dia masdar ya harus masdar. Kalau penyanjung itu pelaku. Kalau sanjungan kan masdar dia. nanti. Ujian itu masdar dia. Makanya itu nanya dan itu kan nggak bisa jawab dia. Ya itu kan bahasa. Ya memang bahasa. Itu kan bahasanya. Cuma maknanya ya justru itu orientasinya jangan sampai maknanya salah. Karena bahasanya salah, maknanya salah. Kan bahasa bukan menentukan makna. Iya, bukan menentukan makna, tapi menentukan orientasi. Iya. Orientasi maknanya. Kalau orientasinya salah, walaupun maknanya benar, dia makin membias kesananya. Betul. Itu, masalahnya di situ. Makanya kuncinya harus ngerti bahasa, gitu. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu masih masuk. Ikro bismiro, ikro anta, ana bismillah. Karena ada bi di situ. Bi itu kalimat nggak sempurna. Tapi disebut di situ kan bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tidak sempurna bukan berarti maknanya nggak sempurna. Itu ada mengandung jawab perintah dari ikro. Ikro anta, ada ana jawab perintahnya, jawabul amr istilahnya kan. Iya, Pak. Jawabul amrnya itu ana atau nahnu di situ. Kalau dia nanti dipakai oleh orang banyak jadi nahnu dia. Itu baru bisa baru bisa diklaim tanpa ragu itu ada ana sebagai pokok di situ. Sebagai pokoknya. Yang mau dijelaskannya itu ana. Keterangannya bismillahirrahmanirrahim. Bisa nahmu ya Pak? Bisa aja. Kalau dia sudah disampaikan turun-temurun, setiap orang mengucap bismillah, konteks ya, bisa nahnu. Itu kalau bismillah ya. Tapi kalau alhamdulillah, saya bertanya itu. Alhamdulillah domah kenapa dia? Mereka di situ kan nggak ngejelasin. Ya kalau guru mereka kan penyanjung kan? Iya, Pak. Benar nggak? Betul, Pak. Dan saya menjadi penyanjung hidup. Kan begitu. Berarti dia sebagai musabah mubalago, pelaku. Oke, nggak masalah. Memang secara bentuk kata memang bisa jadi pelaku dia. Cuman begitu innal hamda, coba. Gimana tuh? Kalau dia pelaku tadi alhamdulillah sebagai pelaku, berarti pokok kalimatnya ana di situ. Ya kan? Iya. Berarti alhamdulillah itu keterangannya, khobarnya, ya kan? Bertentangan nggak dengan innal hamda? Di situ pokok kalimatnya alhamda di situ. Pokok kalimatnya. Tentangan apa? Ujian. Sesungguhnya sanjungan. Lillah. Keterangannya itu lillah itu. Innal hamda wa ni'mata lakal mulku. Ada ujungnya kan itu. Lillah. Iya, Pak. Lillah itu keterangannya. Berarti alhamda itu sebagai pokoknya. Jangan gara-gara kulil hamdulillahirabbil alamin selalu pakai jawabul amr. Itu alternatifnya bisa objek perintah, bukan jawabul amr, bukan kalimatun jawabul amr. Ada dua alternatif, jangan dipaksakan maksud saya. Ya lanjut ya. Lanjut, Pak. Al-A'raf ayat 57. Wa huwallazi yursilu
Ar-riyaha busron. Yaitu dialah yang mengirim angin sebagai ini pelaku ini. Kabar gembira. Kabar gembira. Bisa pemberi kabar gembira, ya kan? Pelaku sini. Patahnya itu kenapa nih patahnya ini? Mansub kenapa dia? Oh. Badal. Badal. Rihu itu sebagai objek. Itu. Hal. Iya, Pak. Halun. Hal itu menerangkan keadaan. Fungsi hal itu dia mansub. Kalau hal itu mansub jatuh setelah kalimat sempurna. Oh iya. Objeknya kan ar-riyaha. Betul, Pak. Ya kan? Kata kerjanya yursilu. Objeknya kalau di sini, ini kan kalimat campuran juga. Pokoknya gua, keterangannya ini. Kalimat setelahnya. Tapi di sini kan busron baina yadai rahmatihi, di antara baina yadaihi, dua, kalau secara bahasa itu dua tangan situ. Yadai rahmati, dua tangan rahmatnya gitu. Secara bahasa kan begitu. Tapi kalau dia ini sebagai ilmu gitu. satu bundel baina yadai sama dengan di hadapan gitu artinya. Dia menjadi zorkun ya. Iya. Kadang-kadang pengkamusan itu dia nggak selalu satu kata dikamuskan gitu. Kayak thank you. Nggak bisa dia thank dan you gitu, nggak bisa. Dia thank you. Kamusnya itu thank you gitu. Kayak ini kan juga gitu. Kamusnya itu baina yadai gitu. Baina yadai sama dengan di hadapan gitu. Dia jadi idiomatik gitu loh. Jadi arti baru lah gitu. Perubahan arti atau arti baru. UI apa ya? Itu baina yada. Baina yadai gitu aja. Baina yadai. Kayak min koblu. Iya, min koblu. Sama dengan kobla. Karena di Quran itu pengkamusan Quran itu begitu. Coba di baina yadai, di hadapan. Itu dimanapun kalimat kalau pakai ada baina yadai itu di hadapan gitu. Dia nggak bisa arti perkata lagi gitu. Kan suka ada tuh orang yang ngotot. Nggak mungkin lah Allah mau menurunkan Al-Quran itu satu kata dengan yang kata yang lain berbeda, masa artinya sama misalnya. Atau digabung, nggak mungkin lah. Dalilnya dari mana begitu. Suka ada yang begitu. Saya sering lah ketemu yang begitu-begitu. Yang kita kasih contoh kayak itu tadi. Tutup pintu. Tutup pintu itu apa itu? Saya kasih contoh tutup pintu misalnya. Dengan tutup pintu itu. Enggak semuanya kalau dalam bahasa Indonesia itu pakai itu. Buku itu. Nanti jadi kata penunjuk dia. Padahal itu menunjukkan makrifat. Mau menunjukkan menentu. Buku itu. Nanti jadi kata penunjuk. Buku itu. Padahal dia untuk menunjukkan makrifat aja. Sudah menentu gitu loh. Ini bahasa Indonesia tuh kayak gitu keroknya. Jadi baina yadai itu dalam bahasa Indonesianya itu di hadapan gitu. Ini mau menyampaikan itu. Karena dalam bahasa Indonesia tuh nggak ada baina yadai itu di cara bentuk kata itu nggak ada gitu loh. Di antara yadai itu dua tangan. Maknanya apa itu dalam bahasa Indonesia itu? Tangan siapa itu? Nanti begitu nanti orientasinya itu kan. Bahasa Indonesia tuh begitu. Kayak a book dengan the book. Dalam bahasa Indonesia tuh apa itu? The book. A book itu buku. The book apa itu? Itu kan mau menunjukkan kalau the book itu sudah menentu gitu loh. Tapi dalam bahasa Indonesia apa? Buku itu. Nanti
orientasinya buku yang mana, masih belum menentu juga buku yang mana gitu. Itu kan kata penunjuk. Padahal dalam bahasa Qur'annya itu dalam maksud bukan untuk menunjuk, tetapi menunjukkan kalau buku itu sudah menentu, yang sudah pernah dibahas bukunya itu apa gitu. Sebuah buku nanti dalam bahasa Indonesia sebuah, berarti jumlahnya 1 itu pasti bukunya. Bisa begitu maknanya itu. Ya kan? Sebuah buku. Berarti sebuah dong bukunya ini. Dan dikira itu makanan ya Pak? Wah. Padahal itu mau menunjukkan kalau buku itu sudah menentu gitu. Lain dengan buku yang nakiro, a book. Buku yang mana saja itu bisa masuk dalam itu. Tapi kalau the book, sebuah buku atau buku itu gitu. Itu untuk membedakan itu sebenarnya. Lagi-lagi kalau dalam penerjemahan bahasa Indonesia itu nggak cukup, nggak mewakili ya. Karena dia banyak latar belakang tradisi kan majemuk ya, banyak tradisi segala macam, orientasi bisa kemana-mana. Makanya harus mengacu tata bahasa Al-Quran. Kalau dia fungsinya majemuk, apa dalam bahasa Indonesia gitu. Ini kayak baina yadaihi, itu kan itu menunjukkan tempat dan waktu. Tempat. Jadi sebelum ada rahmat itu dulu gitu prosesnya itu. Itu udah hadapan namanya. Sebelum rahmat datang, ini dulu proses itu tadi angin, Allah mengirim angin sebagai pemberi kabar, ada kabar gembira dulu gitu sebelum rahmat datang. Itu fungsi dari baina yadai rahmatihi. Baina yadai rahmatihi itu majemuk ya. Makanya rahmati itu kasroh sebagai mudhof ilaihnya. Jadi baina yadainya itu sebagai mudhofnya, majemuk gitu. Majemuk tapi sekaligus menunjukkan tempat, waktu ya. Zurfun lah gitu. Menerangkan waktunya. Jadi ada pengutusan angin dulu. Jadi angin itu sebagai tanda lah, pembawa kabar gembira sebelum datang rahmat. Jadi kalau wah ini pasti datang rahmat nih karena ada angin gitu. Itu fungsi baina yadai tadi. Ya pokoknya terima aja, kalau nggak paham terima aja. Baina yadai itu di hadapan dah gitu. Di hadapan berarti sebelum di situ, sebelum rahmatnya gitu. Di hadapan. Di hadapan itu kan nggak harus berhadapan gitu. Sebelum datang ini harus ada ini dulu sebelumnya gitu. Jadi penerjemahnya itu bisa ini juga sebelum ya. Karena ada zorfun. Sebelum rahmatnya, sebelum datang rahmat gitu. Sebelum datang rahmat itu angin dulu sebagai pembawa kabar gembiranya gitu. Jadi yaitu dia Allah dengan fungsi ajaran Rasulnya adalah yang mengirim angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum rahmatnya, sebelum datang rahmatnya gitu. Rahmatnya itu maksudnya itu kemakmuran ya. Lihat di surat itunya ya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kemakmuran karena kan berhubungan dengan air diserap oleh bumi, otomatis diserap oleh akar-akar tumbuh tanaman, kebun atau taman, dan itu sifatnya bertambah dan bertumbuh. Itulah kemakmuran. Makanya barokatun itu diartikan kemakmuran karena apa? Al-barokatu itu mengandung an-nama'u wa ziyadah ya. An-nama'u itu pertumbuhan ya. Tumbuhan.
yang bertumbuh gitu. Anama'u al-ziyadah itu yang bertambah. Jadi ada penambahan, ada penumbuhan. Pertumbuhan, pertambahan. Tambah, tumbuh, tambah, tumbuh, tambah, tumbuh. Itu maknanya beda ya, tambah, tumbuh. Kalau tumbuh kan satu komponen tumbuh. Kalau tambah nih 2 komponen, 3, 4, semuanya tumbuh. Tapi tambah gitu jumlahnya itu. Itulah makmur. Itulah kemakmuran gitu. Itulah keberkahan. Jadi kalau makanan yang berkah berarti apa? Makanan itu mengandung nilai tambah dan nilai tumbuh. Kalau yang bertambahnya perut doang gendut, nggak makmur dia. Nggak berkah dia. Otak harus bertambah dan bertumbuh. Tangan harus bertambah dan tumbuh. Dalam budaya maksudnya. Dari makanan itu menghimpun tenaga, ada keberkahan. Maksudnya itu ada nilai tambah dan tumbuh. Kalau otak cuma segitu-segitu, terus tangannya dipakai buat ini itu, hasil dari tenaga kan, energi kan itu. Iya. Itu namanya nggak makmur, tidak berkah. Jadi bukannya berkah itu dikasih sama Allah. Nanti akhirat berkah itu bukan. Bisa dilihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Makan kata Nabi apa? Gunanya untuk menghimpun tenaga. Tenaga itu untuk apa? Untuk beriman, ya kan? Luas tuh maknanya itu. Beriman itu kan berpandangan dan bersikap hidup, berpikir, ya kan, dan bertindak semua itu. Kalau iman yang berkah berarti iman yang mengandung nilai tambah dan nilai tumbuh. Ada penambahan, ada pertumbuhan di situ. Tindakan pun nggak begitu-begitu terus. Ada, itu namanya kemakmuran dari segi budaya ya. Dari segi pasti alam pun begitu. Keberkahan itu, yaitu pohon 1 tumbuh, tambah lagi ada pohon 2, pohon 3, terus begitu. Itulah kehidupan jannah, bagaikan taman ya, bagaikan kebun. Pangkalnya dari mana? Yaitu angin tadi, ini balik lagi ke sini. Gara-gara si angin tadi itu. Ke sana kan? Gitu. Anginnya tuh ilmu ya, Pak? Angin itu Rasul, Rasul. Oh, Rasul. pembawa ilmu. Pembawa ilmu. Nah, ini sudah pembawa berkumpul kan, dari proses itu kumpul di awan. Jadi awan itu kumpulan ilmu gitu. Angin Rasul ya. Ya kan, karena apa? Di ayat lain itu kan waladzi arsalar rasulahu, ya kan, mengutus rasul. Di sini Allah mengutus angin, berarti angin ada hubungan bersama dengan fungsi rasul. Angin rasul dalam pasti alam, rasul uswatun hasanah dalam budaya. Iya. Sama-sama diutus sama-sama sebagai objek yang diutus Allah. Termasuk setan juga, itu rasul juga. Alam taro anna arsalna syayatina alal, tapi diutusnya kepada yang kufur ya. Iya. Bukan kepada yang mukmin. Rasul juga. Pasti alam ya angin rasulnya. Iya kan? Iya, Pak. Jadi dia yang mengutus atau mengirim angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum datang rahmatnya, kehidupan saling kasih sayang ya, menurut ajarannya. Sebelum datangnya kehidupan saling kasih sayang menurut ajarannya. Ya, hatta idza aqallat, hingga apabila yang demikian. Aqallat apa? Aqalla yuqillu iqlalan. Ini ya. Aqalla yuqillu iqlalan, mengangkat. Mengangkut. Dia itu mengangkat apa? Siapa yang mengangkat di sini? Angin. Ya, Angin, Pak. Dia mengangkat Angin, Pak. mendung. Ya kan? Angin mengangkat awan mendung. Angin tadi ya. Iya, Pak. Yang demikian mengangkat awan mendung, sikolan. Sikolan itu berat.
berat. Sikolan itu sakilan, kalau dalam budaya itu sakilan, dalam pasti alam itu ini sahaban sikolan. Jadi kelihatan kan di situ kalau lihat hubungannya kan. Betul, Kaulan Pak. sakilan. Ucapan yang berat. Di sini awan yang berat, berarti awan mendung itu perumpamaan dari ucapan yang berbobot. Iya, iya. Kaulan sakilan. Kaulan sakilan. Itu dari pendeteksian bentuk kata aja dia kelihatan di situ. Betul. Kan nggak melulu ya, nggak melulu caranya seperti itu dalam melihat makna ya. Bisa juga Betul. dia agak lebih mendalam tapi tidak menggunakan bentuk kata yang sama, akar kata yang sama. Jadi itu yang agak sulit. Harus memahami konteks. Hingga apabila angin itu mengangkat awan mendung, awan Yang sangat awan yang Mendung yang berat. iya. Suknahu, kami Telah menggiringnya mengendalikannya Iya, Pak. ke negeri yang mati. Baladil mayitin. yang mati, Ke negeri yang mati ataupun tandus. ke negeri yang mati. Selanjutnya Kami menurunkan dan bihi Selanjutnya di sana kami menurunkan karena kami air. menurunkan air hujan, dan ya kan? iya, Pak, betul. Selanjutnya di sana kami, hi-nya itu kemana? Baladin mayinitin ya. Baladil mayitin, Pak, ya, dari Terjemahkan bi-nya itu pada atau di kan dalam bahasa Indonesia itu agak susah, Pak. Nggak dapat. Selanjutnya kami menurunkan padanya air hujan. Susah, Pak. Ya maksudnya ke baladin mayitin itu menurunkan Tadi, di Pak. sana air hujan, terakhir mengeluarkan ya. Mengeluarkan Akhrajna bihi min kullis samarot. dari tiap-tiap hasil bumi, ya, Pak. Ini hi-nya di mana? Hi-nya kemana nih? Mana, Pak? Ke air, ke Nah, hujan. bihi min kullis samarot. Hi-nya kemana? Dari bumi yang mati tersiram air, Pak. Di yang mana, Pak? Yang hi itu Bihi di sini. Dari Pak Harojat. Nah, ke Alma'a, Pak, ke Alma'a. dari bihi. Mengeluarkan dengan air itu Mm-mm. berbagai jenis buah-buahan. Bahan. Segala jenis buah-buahan ya. Min kulli samarot. Min kulli samarot. Di situ, Pak, bukannya bumi yang udah tersiram air, Pak, baru dia menghasilkan. Kalau bumi pakai H nih. Air. Ba'da Kalau mautiha. Ardun Ardun kan itu bentuk cewek cewek. bentuknya, jadi H. Kalau itu mah hi-nya ke air, Alma, Nanti. hi. Dia ke air. Kalau Ardun Dengan air jadi H, itu. ya Pak. Ya. Dengan air itu kami menumbuhkan atau mengeluarkan segala jenis buah-buahan. Gitu. Jadi bihi yang di sini beda dengan bihi yang di sini. Kalau bihi yang di sini itu negeri yang mati. Di negeri yang mati. Kalau ini dengan air. Di negeri yang mati itu dengan air kami menumbuhkan segala jenis buah-buahan gitu. Di situ, Pak, konteksnya kan kami menurunkan air. Bihi di situ kan. Ya, di negeri yang mati. Negeri yang mati, ya. Dari hasil proses itu kan dia mau melahirkan buah-buahan, Pak. Enggak begitu. Jadi Di sana. objeknya Yang apa? Pak Anjana bihi itu Baladin Mayitin. Yang diturunkan apa? Air hujan. Tuh, air hujan. Nah, Turunannya di mana? Di bihi. Di Iya. Baladin Mayitin. Bihi yang Nah, itu. di bihinya itu akhrajna bihi bukan lagi bukan. di bumi di negeri yang mati itu kami menghidupkan dengan air gitu. Zena. Kalau Mengeluarkan lanjutkan itu. Di Gimana negeri yang mati itu kami keluarkan menghidupkan dengan air Keluarkan segala air. jenis
mengeluarkan buah-buahan, atau menumbuhkan menumbuh. segala jenis, minnya itu min jinsin ya, minnya di sini. Jadi segala jenis buah-buahan, jenis min jenis, min sejenis. jinsi, Jadi segala jenis buah-buahan. min kuli. Jadi kembali ke air, ke ini, intinya ke air hujan. Air ya. Iya, Pak. Kalimat selanjutnya, kadzalika Nukhrijul yukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Seperti itulah Kami mengeluarkan mengeluarkan orang-orang mati. kan orang-orang yang mati budaya gitu. Iya. Seperti itulah kami menghidupkan orang-orang yang atau membangkitkan ya. membebaskan, Pak, membebaskan. Membebaskan juga bisa. Membebaskan bisa Itulah kami dengan ajaran Rasul kami membebaskan orang-orang yang mati budaya. Semoga kalian menjadi sadar. Yukhrijuhum minadzulumati ila nur, kan yukhriju di situ membebaskan juga ya, Pak. Dia bisa membebaskan, menumbuhkan. Bahasanya itu mengeluarkan. Mengeluarkan. Maksudnya itu bisa membebaskan, menumbuhkan gitu. Mengeluarkan jenis buah-buahan itu budayanya apa, Pak? Iman. Hasilnya apa? Menumbuhkan iman. Hasil dari studi, hasilnya ini apa? Amalun bil arkan. Anggota badan ini sesuai dengan pandangan. Pandangan sesuai dengan apa yang dipelajari. Oh itu maksudnya ya, Pak. Jadi maksud buah-buahan itu amalun bil arkan, amilu solihati juga itu. Iya, betul. Apa yang ditanggapi ya, Pak? Sesuai dengan apa yang ditanggapi, sesuai dengan pandangan. Pandangan itu ya apa hasil belajarnya, yaitu Al-Quran gitu. Ajrun ya, Pak. Di situ tuh jadi ajrun itunya. Nah, kata yang beda tapi maksud yang sama. Ya. Makanya kan inna sholata kanat alal mu'minina, ya kan, alat mu'minina. Bukan membentuk skill ya, Pak? Apa? Jenis skill kan berbeda-beda skill orang. Bukan skill, Pak ya? Skill kemampuan dalam teknologi bukan? Iya, itu kan Bisa jadi, Pak ya? maknanya luas semua, segala jenis tindakan. Mau di Polexos Buthankam di situ semua itu. Oh gitu ya. Cuman itu bukan masalah kecil. Dia, pandangannya itu satu bobotnya Quran, tindakannya pun bobotnya Al-Quran, semuanya. Termasuk itu tadi, mau skill apapun di situ semua adanya. Semua ada di amalun bil arkan. Hasil dari pengertian yang didapat dari studi gitu. Makanya kan studi ini kalau mau dikembangin, pengembangannya begitu. Semua tindakan apapun itu prinsipnya harus merujuk kepada pandangan dari hasil studi. Mau dia kerjanya sebagai apa, terus begitu. Kan ada nilai-nilainya itu, nilai-nilai yang prinsip ya. Itu harus sama kalau nilai prinsip itu. Kalau pekerjaan mah bisa beda, bisa apa aja. Mau dia tukang, semua tuh ada bagiannya masing-masing ya, kemampuan. Di kuli samarot sebanding dengan itu ya, Pak. Apa? Iya. Ya, kuli samarot itu kan hasil usaha lah gitu. Hasil dari itu kan kuli samarot. Studi itu, hasil dari studi itu berbagai macam buah-buahnya, berbagai akibat, berbagai hasil usaha selama ini gitu. Makanya kan di surat apa itu, wabasyiril ladzina wabasyirin, nanti kan kesini lagi nih rujukannya nih. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Utama ruziqu min samaratin rizqon. Sebagai karunia pemberian ya kan? Iya, Pak.
Nah, dari pemberian itu baru dia qalu. Gimana lanjutnya itu? Min Hadzalladzi ruzikna hadza ruzikna wa ini utubihi mutasyabihan. ruzikna min qablu dulu dijelaskan dalam bentuk mutasabihat. Ya ini mutasabihatnya. Oh, ini rupanya hasil kita hasil kita sekarang ini sebelumnya dijelaskan dalam bentuk ini. Qablu wa Berarti utubihi itu belum mutasyabihat. Ya. setelah mengalami ya, baru merasa menjadi sadar ini. Jadi la'alakum tajakarumnya itu untuk nanti gitu. Maksudnya dalam arti Semoga. nanti akan ngeh gitu loh. Ngehnya baru ngalamin, baru ngeh. Oh, ini yang dulu dijelaskan dalam mutasabihat ini rupanya ini. Gitu. Nangkap nggak maksudnya? Nangkep, Pak. Qalu hadza ruzikna min qablu wa utubihi mutasabihat. Gitu. Mutasabihat itu ini. Salah satu ayatnya ini. Penjelasannya dalam bentuk perumpamaan. Tentu itu akan terjadi nanti. Dan sudah terjadi, sekaligus akan terjadi lagi. Skenario-nya sama di Quran-Quran itulah. Cuma belum terjadi itu, Pak. Iya. Walaupun ada paling dalam rumah tangga mungkin. Yang kita Jadi itu sendiri mah udah kayak merasa- di ujung dari sebuah proses ya Pak. Iya, itu akibatnya hasil dari semua itu nanti akan berarti itu jannah itu kata Nabi itu kan jannah itu nggak pernah dilihat, nggak pernah dirasa segala macam itu kan. Malah Iya. ainun ro'at wala udunun sami'at itu wala qalbu taruh alaihi gitu ya Pak. Itu nanti setelah melihat, setelah mengalami baru baru ngeh gitu. Oh, ini yang dulu dijelaskan ini gitu. Gimana tuh ini memposisikannya tuh gimana tuh kalau kayak gitu tuh ya? Kan kalau gini, kalau enggak begini dulu tahun berapa itu ya? 1980 apa ya? 80-an itu kan nggak ada tuh HP 3315. Iya, betul, Pak. Tapi wacana sudah ada belum pada waktu itu tuh? Udah. Sayap sampai itu sudah menyebar itu. Nanti akan ada begini-begini. Cuma orang belum ngalamin pada waktu itu. Iya. Tapi begitu sekarang ada Android, dia berjalan aja. Dia pakai Itu aja. ayat Gitu. kauniyah sama kauliah ini Pak ya? Hah? Ayat kauniyah sama kauliah bisa jadi ya Pak ya? Iya, Ayat kauniyah. alam ini sebagai Iya, bahasa begitu ya Pak ya? Iya, ayatus samawati kan ayat juga, ayat-ayat juga. Iya. Ya, ayat-ayat juga. Ayat-ayat Ini sebagai samawati. bahasa tasbih ya Pak? Bahasa ungkapan? Iya. Tapi jangan salah juga. Nggak selamanya sama ayat kauniyah dengan ayat Aulia. ayatul kitab ya. Ya. Contoh misalnya gini. Layamutu fiha Ayamutu fiha wala yahya. Ya. Yang hidup segan mati tak mau, yang itu diterjemahkannya Pak itu layamutu fiha wala yahya. tidak Iya. hidup di dalamnya gitu ya. Ya. Di pasti alam ada nggak itu? Tidak Yang ada. begitu? Tidak ada di pasti alam, tidak ada. Nggak ada. Orang mau mati aja, hidup aja. Ini tidak hidup tidak mati. Mana ada di pasti alam itu? Sakarat. Oke, disebut sakarat untuk mendekati. Mendekati itu samanya masih hidup. Sakaratul maut ya kan? Iya. Disebutnya sakaratul maut karena apa? Mendekati kematian. Hampir mati, sama aja ini masih hidup. Ini tidak mati, tidak hidup. Ada nggak di pasti alam itu? Coba Ada Pak, pohon sawit Pak. Tidak ada. contoh. Ini kan yang aliran-aliran flat earth, yang bumi datar, yang Iya. itu kan lagi muncul lagi itu. Kalau ayat-ayat ini harus sama dengan kauniyah, dengan apa? Ayat pasti alam itu perumpamaan dari budaya itu harus sama, nggak harus sama. Di hadis tuh banyak, di Quran aja itu contohnya itu di Quran itu. Mereka makan daging saudaranya sendiri gitu.
Kalau yang paling tajam tuh itu la yamutu fiha wa la yahya. Itu perumpamaan orang-orang yang hidup segan masih tak mau. Makanya diterjemahkannya itu sebagai semacam itu aja, puisi ya. Karena nggak bisa diterjemahkan secara tekstual, Bahasa itu secara ya. bahasa nggak bisa. Kan ya itu, bumi itu datar apa bulat, kan ribut itu. Kalau di Quran kan as-samsu tajri limustaqorin laha, ya kan? Tajri nanti menyimpulkan deh, bumi itu datar bukan bulat. Ya mau dia bumi itu datar, mau bumi bulat itu, tapi kan alasan harus ilmiah. Alasannya harus ilmiah. Kalau alasannya itu cuman salah satunya misalnya Quran itu bicara pasti alam harus sama dengan budaya. Kan ada alasan kayak gitu tuh. Kawan-kawan itu di Facebook itu. Iya. Enggak harus, enggak selalu. Karena kan yang mau disampaikan Allah ini ke budayanya, bukan ke pasti alam. Kalau ke pasti alam itu hal ata alal insani khinun minadari lam yakun, batasnya di situ aja. Kalau artinya kalau sudah budaya itu tersampaikan ya sudah, tidak usah mencari-cari Kayak waladi anzala alaikal kitaba minhu ayatun ayatun muhkamatun itu kunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat yang itu. iya yang itu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha. Kalau budayanya sudah tersampaikan, nggak usah nyari-nyari lagi yang begitu, gitu maksud saya itu. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau pengertian sudah didapat untuk mengabdi kepada Allah, ya udah ke sana berarti arahnya. Kalau mau mengetahui bumi itu datar, bumi itu bulat, harus melesat ke sana. Terus kalau udah bulat dan datar didapat, terus mau apa gitu ya Pak? Ya kan tujuan Quran diturunkan kan ilal ya'budun. Begitu. Hal ata batasannya di situ, hal ata alal insani khinun lam yakun syai'un madhkurun. Artinya manusia itu bukan diciptakan untuk menjadi pencipta gitu. Tapi untuk mengabdi. Kalau udah mikirin ini matahari terbuat dari apa ya? Terbuat dari apa ya? Itu bentuknya kayak mana itu ya? Itu mau jadi pencipta, orientasinya ya. Kita bukan menuduh. Karena kita tahu batasan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, batasannya begini loh. Ini nih. Tapi kalau udah melampaui itu kan kita patut curiga itu. Kita bukan nuduh. Ini bukan mau mengabdi nih kayaknya. Ini kayaknya mau jadi pencipta juga ini kayaknya. Mikirin itu unsurnya apa aja gitu. Itu bentuknya bulat atau pipih atau lonjong gitu kan. Dia mau bikin matahari mungkin gitu. Ya kalau nggak begitu mau apa dong? Coba. Itu kalau terjadi perdebatan tuh kayak gitu. Itu kan saya kan ngamatin terus saya tuh komentar-komentar di Facebook tuh. Sekali komentar dia tahu tuh orientasinya tuh. Ini pasti ikut Bos Darling ini nih. Pernah dengar nggak Bos Darling? Saya suka sama dia itu. Orang-orang cerdas semua itu. Cuman bukan berarti kita ini nggak tahu batasan maksud saya loh. Kalau kita observasi dalam rangka fantasiru ya kan, observasi masuk di dalamnya gitu. Bukan berarti mengikuti atau mematuhi mereka. Mereka punya teori ini kita patuhi. Oh itu benar gitu. Hati-hati itu harus ada penyaringan lah, filter dengan ayat-ayat gitu. Jangan kebablasan. Iya betul. Saya banyak yang saya ambil tuh dari Bos Darling itu. Nah kan saya sempat dikomentari sama siapa itu. Padam ini ikut ini ya. Aliran apa itu? Bumi datar gitu. Bumi datar. Itu gara-gara itu tadi, gara-gara kebanyakan apa ya? Belajar kebablasan gitu loh. Dia nggak tahu batasan. Kayak misalnya hal ata alal insani hinun minadahri lam yakun syai'an madhkura. Itu satu. Kedua, tujuan penciptaan manusia itu apa?
Ya, Iya. budun. illa liya'budun. Kalau semua penjelasan di luar sana sudah kita dapat, tujuan kita tercapai, ya Selesai. tinggalkan gitu. Jangan Iya. mengekor terus gitu. Betul, betul. Batasannya di situ. Habis ya? Habis. Sampai sini sudah jelas ya. Jadi ada kebangkitan Al-Quran sesuai sunnah Rasul, kebangkitan Islam lah katakan gitu secara singkat itu. Itu selalu ada proses. Prosesnya itu seperti ini. Ada proses angin membawa awan mendung, turun hujan, diserap oleh tanah, kemudian akar-akar itu dengan air itulah tumbuh-tumbuh. Banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh ya. Iya. Bukan sekedar tumbuh tapi bertambah gitu. Nah itu bahasa Quran itu keberkahan ya, kemakmuran. Menjadi kemakmuran. Jadi sebelum itu ada angin dulu gitu. Ya kan di sini kan mengutus angin sebagai pembawa kabar gembira. Itu hanya bisa dilakukan oleh Rasul ya. Rasul alladzina walladzina ma'ahu, orang-orang yang mengikutinya gitu. Sebagai busron, pembawa kabar gembira. Tanpa itu nggak mungkin ada kebangkitan tadi. Nah, jadi masalah itu siapa? Kalau kita bicara pelakunya itu, tetap harus membawa ilmu di sana kan. Kan yang dibawa awan mendung itu. Awan mendung itu Iya. kumpulan air kan. Air itu bisa jadi mata air. Kalau udah turun ke bawah itu bisa jadi sungai, jadi mata air, jadi telaga, dan segala macam nama-nama apapun yang itu selalu ada Unsur air di dalamnya. Kan dulu juga pernah saya jelaskan kayak misalnya kalian sholat 5 waktu itu sama halnya seperti kalian mandi di depan rumah kalian di sungai ya. Mandi di sungai 5 kali sehari. Gitu. Sungai itu ada airnya kan, berarti mandinya pakai ilmu. Gitu. Ya kalau sholat cuma ayat itu aja ya, berarti airnya itu aja. Pas di sungai namanya itu. Ya pokoknya begitulah ya. Kan kalau materi basic selesai sebenarnya udah ngerti lah itu sebenarnya. Kalau udah masuk ayat-ayat gini udah ngerti itu. Kayak inna a'tayna kal kausar. Kal kausar itu kan kalau kamusnya aja mengatakan itu telaga itu. Telaga fil jannah gitu. Telaga. Telaga itu kan apalagi di hadis tuh banyak cerita itu. Orang-orang mutakin tuh penunggu telaga. Jadi kerjaannya mutakin itu melayani orang-orang mukmin yang di surga itu ngasih minum. Kasih minum untuk. Jadi berbaris orang-orang mukmin itu di telaga itu orang lain haus dikasih minum sama mutakin gitu. Yang telaga itu dalam pemberian minum itu tadi, maka dalam kaitan dengan pemberian minum tadi, maka fasoli itu selanjutnya. Itu lanjut bukan? Iya, Habis Pak. dikasih minum, fasoli li rabbika wanhar. Bawa ke sholat. Gitu. Minuman apakah di telaga itu yang mutakin ngasih minum orang-orang yang haus tadi loh. Yang selanjutnya disuruh sholat dan berkorban. Apakah Al-Kausar itu? Kan gitu. Iya. Ya kan pertanyaannya kan? Betul, Pak. Apakah Al-Kausar itu? Ya kemukakan aja tuh. Al-Kausar itu secara kamus begini. Di hadis itu begini. Kok di tempat dalamnya tuh ada orang-orang mutakin ngasih minum tiap hari. Kita bukan ngomongin nanti di akhirat apa di dunia, nanti dulu itu masalah itu. Ini masalah pengertian ini loh. Pengertian katanya dulu loh. Iya, Yang Pak. di kalimat selanjutnya fasoli. Kok setelah Allah memberi Al-Kausar itu ada kelanjutannya, disuruh sholat di situ dan berkorban. Berarti apa itu Al-Kausar itu? Ilmu. Apa itu air ya, Pak? Ya Apa itu Al-Quran. tenaganya? Apalagi itu bukan Al-Quran.
mau diterjemahkan apapun, yang jelas itu sejalan dengan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Tapi di situ al-kausar itu sama dengan kitaballah gitu. Ini kan kami lagi berbaris, Pak. Iya kan kayak gitu. Sama aja utlu ma'uhiya ilaika ya Pak. Iya. Sama aja. Dari hasil utlu aku sholat kan gitu. Iya. Iya. Ya kalimatnya beda, maksudnya itu juga sebenarnya. Itulah Mantap Pak. gitu tuh. Kadang-kadang itu. Itu aja yang sering diperumpamakan, orang masih belum sadar. Padahal tuh dengan berbagai kata, retorika, kalimat segala macem masih juga belum sadar. Apalagi nggak ada gitu kan, logikanya kan begitu. Yang sering diulang-ulang aja masih nggak sadar-sadar coba. Dan berbagai ungkapan coba, berbagai perumpamaan itu masih juga cari pahala tebus dosa gitu kan. Berkorban itu juga luas kan itu maknanya itu. Udah ya. Sekarang kita beralih ke latihan ya. Ayo. Nomor di bagian kanan, fasuknahu ila baladin mayyitin fa ahyaina bihil ardo ba'da mautiha. Kalau fasuknahu dan seterusnya itu maka kami telah menggiring yang awan itu ya ke negeri Iya, Pak. yang ke negeri yang mati, selanjutnya akhirnya atau akhirnya dengan di sana air kami menghidupkan bumi sesudah kami mati, menghidupkan bumi setelah matinya. setelah matinya. Ini subjeknya kalau ini kan nahnu ya. Ya, Pak. Kami Nahnunya itu diganti ana. Nomor 1 Nah, pasuk tuhu Pasuk tuh ila baladi mayitin labayadipan Pak Ahyaitu bihil ardo ba'da mautiha. Jadi kalau di sini kan ini nahnunya ini alik tegak ya, menandakan ini panjang dibacanya, 2 harokat ya. Panjang, setelah itu pendek hu-nya. Ya. Tapi kalau ana fasuk tu pendek Pasuk. Tuh. Iya, Pak. kan, hu-nya panjang, fasuk tuhu gitu. Ya itu Fasuk poin tuhu. penting tuh. Ya, Kalau pas nulis jangan lupa dia angka 6 itu ya, seperti angka 6 barisnya itu. Fasuk terbalik ya. ila Domah terbalik. majitin fa'ah yaitu Yaitu bihil ardo. bihil ardo ba'da mautiha. Nomor 2 huwa Pasakohu ila baladin mayyitin Ardo ba'di Pak Ahya bihi Pak fa'ah Ahya bihil ardo bihil ba'da mautiha. ba'da mautiha. Nomor 3 anta Pasuk Pasukta tahu ila baladi mayitin ila baladin ila baladin mayyitin yaita Pak Ahyaita bihil ardo bihil ba'da. ardo ba'da mautiha. Nomor 4 ini Allah subjeknya ya. Pasaqaulahu Pasaqaulahu Masakohu Pasaqaulahu Fasakohu lohu ila baladin ila mayyit baladin mayyitin iya ya bihil bihil ardo bihil ba'da. ardo. Kalau di sini nggak usah pakai Allah lagi karena sudah di depan kan. Pak Ahya Ahya bihil bihil ardo ardo. ya mau dia. Nomor 5 nahnu sama ya. itu Masuk Sama yang atas apa? Pak, pada pasako hulohunya hu pendek kan? pasak. Ini berangkat. Iya pendek. Iya betul. Sama kayak nomor tadi kan. Kalau dia sebelumnya pendek, ku-nya panjang.
Kalau sebelumnya panjang, hu-nya pendek. Gitu. Pendek, Kalau panjang. sebelumnya Pendek. hurufnya harkatnya sukun ya Pak ya. Harkatnya sukun Pendek. pendek. Kalau Sukun kalau dan sebelumnya panjang. berharkat maka panjang. Panjang gitu. Itu yang nyebrang ke Panjang, pendek. hu-nya kan? Iya, kita lagi bicara hu-nya itu ada yang panjang, ada yang sebelumnya. pendek, ada yang panjang. Iya betul. Tergantung kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya sukun, maka hu-nya pendek. Kalau kata sebelumnya itu panjang, Berharkat maka Iya kan? kata pendek. Itu pun pendek. kalau sebelumnya pendek, dia panjang gitu. Kalau teori-teori kayak gitu tuh nulis sendiri aja lah ya. Yang penting kan ketemu bukti, contoh, tulis teorinya gitu. Saya ingat itu di awal-awal Bapak nerangin itu, Pak. Ya kan kalau cara praktis ya, cara praktis tuh kita bisa hafal teori karena sering jalan, sering praktek, gitu, latihan. Cara praktisnya, ya kita mau jalan kemana kan lewat jalannya itu terus tuh. Ada di kita YouTube hafal Pak itu ada Adam tuh. lubang di situ, lubang di mana gitu. Tengok aja lah di YouTube Pak Adam ada tuh, cari aja. Ya cuman Yang kita diulang-ulang. masih bodoh-bodoh itu, Pak Bu Ambar. Itu malah diharapkan begitu tuh namanya udah terampil tuh gitu tuh. Dia bisa nyusun sendiri ya kan. Jadi nggak usah bikin-bikin buku lah, bukunya di hati aja. Repot itu, bikin buku nanti bikin orang males itu. Bentar. Nanti orang ujung-ujungnya nggak mau nyari kayak gitu. Kan kalau nanti kelihatan lah kemampuannya itu, kemampuan diktator dengan kemampuan latihan, terampil ya. Iya. Pak. Dia akan terbukukan sendiri dengan sendirinya di dalam hati. Itu yang bagian kanan ya. Sekarang bagian kiri, fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi samarati kadzalikan. Kadzalika nukhrijul mauta. Maka kami menurunkan dengan itu, dengan air di ini ya, baladin mayitin, air, menurunkan air di sana gitu, di negeri yang mati. Selanjutnya di sana kami menurunkan air Hujan, lalu akhirnya dengannya menumbuhkan ya. Kami menumbuhkan dengan air itu segala jenis buah-buahan. Segala jenis buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang mati budaya. Orang membangkitkan mati. Nomor 1, nahnu-nya ini kan subjek ya, diganti dengan huwa. Anjala bihi bihil ma'a fa'ah roja bihi maut inkul samaroti kadzalika yukhrijul mauta. Nomor 2, anta. Fa'anjalta bihil ma'a fa'ah rojta inkul samaroti kadzalika tukhrijul mauta. Rijul mauta. Jadi ini ngikutin di sini ya. Kalau dia nahnu gitu ya. Nomor 3, Allah. Fa'anjalallahu bihil ma'a fa'akhraja bihi kulli samarati kadzalika yukhrijul mauta. Yukhrijul ya Pak ya. Yukhrijul mauta. Nomor 4, ana.
Fa anzaltu bihil ma'a bihi Akhrajtu samarati mazalika samaroti min kulli samarati kadzalika ukhrijul mauta. ukhrijul mauta. Mau Jadi ukhrijul mauta. Rabbuna fa'anjala rabbuna Robbuna bihil ma'a bis roja mazalika roja min kulli samaroti kadzalika yukhrijul ukhrijul mauta. mauta. Coba nih Pak Parto nih. Kasih kelanjutannya nih. Sako, sako, saku, sakot, sakota, sukna, sukta. Lanjutnya. suktuma Berapa? Sako, ya sakot, sakota. Kalau yang sakau itu yang ini ya, sako yasti ya ada nih surat Iya. apa ya? Surat Ibrahim kalau nggak salah ya. ya sowo pun sama Pak sowo Itu artinya beda dengan ini. Kalau itu mah tengah iya, yang ini mah tengah wau ya Pak. Ya itu bedanya. Jadi bukan sakau tapi saku. panjang Sakot, sakota, sukna, sukta, suktuma suktuma, suktum, sukti suktuma Suktuna ya Pak. suktuma, suktunna, Suktuna. suktu, Sukna. sukna. Artinya apa itu? Kayak kola yakulu ini itu ya. Pak, sama itu mah ya. Sako ya suku, saukon, siakon, menggiring atau mengemudikan ya. Mengendalikan. Nanti bedanya nanti pas di sukna ini. Hmm. Sako ya suku, nanti di sukna baru dia beda. Ke bawah itu ikutin aja. Sukta, suktuma, suktum, sukti, suktuma, suktuna, sukti, sukti. Nah, sekarang sebelahnya itu perhatikan naat man'ut ya. Ciri-cirinya itu semua atributnya itu sama ya. Kalau dia nakiro, nakiro. Kalau dia ma'rifat, ma'rifat, sama-sama ma'rifat. Antara na'tun dan man'ut itu sama gitu. Kalau dia tanwin, tanwin. Kalau dia doma, doma. Kalau dia kasroh, kasroh gitu. Kasrah. Na'tun itu apa? Sifat. Man'utun yang disifati. Jadi kata yang di depannya itu na'at atau sifatnya. Sifat. Oh ini Pak ini terbalik ya. ya terbalik Pak Ini man'ut. ya Kolannya Kolan na'at. sifat. Sifat dari sahabun, sahaban. Jadi kalau man'utnya patah, tanwin, naatnya juga patah tanwin. Kalau man'utnya pakai alif lam, naatnya harus pakai alif lam. Begitupun doma, patah, kasroh semua harus sama. Itu ciri naat man'ut ya. iya Pak Kalau sahaban, sikolan. Kalau sahabun, Kolun. apa? Kolun. sikolun Kolun. iya Kalau sahabin, sikolin Kolin. awan yang berat ya. Sekolan itu. artinya Awan sama yang aja ya awan yang mendung iya artinya sama aja tuh ya sama aja. cuman nanti ada penyebab ya Pak Yang menyebabkan ya konteks kalimat sebelumnya. Iya. Apa yang menyebabkan? Kayak sahaban atau dia sebagai objek bisa, sebagai hal. Posisi kalimat ya, blok. Pak, yang menentukan Ya. posisi berarti ya. Kayak sahabin nanti ada fi atau ada yang atau dia sebagai mudhof ilaih. Itu tergantung kalimat atau kata sebelumnya. Nah, di sini kita mau fokuskan ke naat man'utnya gitu. Naat man'ut itu pada prinsipnya itu antara yang disifati dengan sifatnya harus sama atributnya, harus mengikuti. Sifat harus mengikuti yang disifati gitu. Ya kayak gini contohnya. Kayak ini juga nih, baladin mayyitin.
Kalau baladan Mayitan. mayitan. Ya. Kalau baladun Baladun. Mayitun. mayitun. Mayitun ya Pak? Ya, mayitun. Oh mayitun. Gitu. Mayitun ya Pak? Ya. Mayitun. Bukan mayitun Pak? Ya. Bukan. Mayitun. Dia belakangnya aja, Pak. Belakangnya belakang. yang ikutin. Ditanya Baladin mayitin. Baladan mayitan. Pakai alif ya. Iya, Pak. Mayitan. Baladun mayitun. Mayitunnya pakai tak marbuto apa tak kelereng? Mayitun. Pak. Tak kelereng. Tak ceper, Pak. Tak kelereng. Kelereng. Hah? Tak kelereng. Tak ceper ya. Tak ceper. Kayak Mayitun. fitrah Tak ceper. fitrah Allah. Pit. Coba. Apa tadi, Pak? Fitrah Allah. Tak ceper. Tak Tak. ceper. Taulahu paternasa itu. Ini Pak, ini kalau mayitin dia bentuk tunggal apa jamak, Pak? Enggak, dia Tunggal juga tak ceper kan, Pak? Berarti mayitin, Pak. Gimana? bentuk tunggal. Yang jamaknya ini nih al-mauta ya. Mauta kan? Mauta itu jamak. Oh, berarti sama aja Pak, tak ceper juga dia. Ceper. Iya, betul. ngelihat jamak atau tunggal itu bukan ceper yang seperti kata pelaku jadian ya. Iya. Bukan dari situ. Pak itu yang tadi pakai alif lam yang mana Pak? Pak ada? Yang mana? Enggak kan Pak? Pakai alif lam dalamnya? Depannya enggak kan Pak? Kalau pakai Iya. alif, oh enggak, ini nggak ada pakai alif lah Mbak. Kalau di sini. Tapi nanti kalau di data, kalau di Qurannya ketemu naat man'ut, itu ada contoh yang dia pakai alif lam. Berarti Yang disifatinya pakai alif lam, yang asahabas sifatnya sikola gitu, Pak. Asahabas sikola gitu. kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Iya, Pak. Itu Allah pakai alif lam. Ar-Rahman pakai alif lam. Ar-Rahim pakai alif Pakai lam. alif lam. Itu naat man'ut. Ya, Iya. tapi ada sifat 1, sifat 2 kalau di bismillah itu. Ar-Rahman sifat 1, Ar-Rahim sifat 2. Jadi penerjemahannya itu Ar-Rahman lagi Ar-Rahim gitu. Ada wa-nya ya, Pak? Wah. Ada wa-nya kalau itu? Enggak. Ar-Rahmanir Rahim. Mirrohim. Enggak ada wa di situ. Koma ya, koma. Bukan nanti Ar-Rahim sifat dari Ar-Rahman, bukan. Ya. Jadi sebanding gitu ya, Pak, itu mah ya. Sifat 1, sifat 2 gitu ya. Ya. Bisa tangkap nggak maksudnya? Bisa. Kalau dia, kecuali kalau majemuk ya, majemuk. Kayak misalnya baladin mayitin gitu. Baladil mayiti. Baladul mayiti, Pak. Jadi baladi. Baladi kalau Ulang ada kali. sebelumnya yang menjarkannya. Kirinya tuh mudofnya tuh masuk ke mudof ilai. Iya. Kayak tadi tuh kula, Kuli. kuli Iya. as-samaroti. Ini masuk ke sini. Asalnya kan kulun. Kulus sama roti. Ya. Kulun karena dia masuk atau nyebrang ke alif lam ini, dia jadi Kulun. hilang tanwinnya. Gitu. Nah, Hah? kasrohnya ini kan karena ada min. Ya. Ada Oh iya. Gitu. Kalau misalnya di sini alif lamnya nggak pakai, kalau dia majemuk tetap kuli Sama rotin. sama Sama rotin. rotin. Gitu. Iya. Kulu sama rotin. Iya. Kalau nggak ada Tanwin ya. Kalau nggak ada alif Kalau lam berarti dia tanwin, kasrah. ya dia begitu. Ini mau menunjukkan makrifat. Kalau mudhof ilaih itu makrifat. Tapi ada juga yang tidak makrifat, Ya, tapi pakai alif majemuk. lam.
itu ya. Naat man'ut ya. Gampang lah kalau naat man'ut ini. Artinya kalau ngeliat di ayat tuh gampang. Oh ini naat man'ut ini. Sama. Kalau Barisnya ketemu sama. mah kadang belibet aja, Pak. Cuman nanti dalam penerjemahan memang bingung. Bahasa Indonesia kan kadang-kadang suka begitu. Bahasa Indonesia ini gampang-gampang susah lah. Kalau untuk menerjemahkan bahasa Al-Qur'annya. Kayaknya harus luwes juga. Tapi tidak menyalahi atau tidak mengandung orientasi yang berbeda. Yang penting itu. Terakhir ya, kita lihat di ini. Bahasa Indonesia terjemahkan dalam bahasa Al-Quran. Nomor 1, dibaca dulu coba. Selanjutnya kami telah menurunkan di negeri yang mati itu air. Di negeri yang mati air. Fa'anzalna bihil ma'a ila baladin Negeri yang mati mayyitin. itu. Fa'anjalna fi baladi mayitil ma'a. Pakai Fa'anjalna. ini pakai itu ya yang tadi saya bilang. Oh. Dia ini sebenarnya mau nunjukin Fa'anjalna bihil baladil mayyitil ini nih Fa'anjalna Arifah. bihil ma. Gimana Pak? Negeri yang mati itu. Bil Negeri yang baladil. Bihil baladil mayyiti. Gitu. Gimana Pak? Bil- Coba, Pak? Bil baladil mayyiti. Oh, bil bali. Fa'anjalna. Ini kan bukan kata pengganti nama, langsung disebut. Ya. Ini kan negeri yang mati itu. Oh. Jadi terjemahnya Berarti- jangan bihi lagi. Oh. Fa'anjalna bil baladil mayyiti. Gitu. Ini pakai alif lam juga Marifat. Bil Oh. baladil mayyiti. Bil baladil Ma. mayyiti. Ma apa? Bihil ma'a. Ma'a, objek kan? Ya. Iya, Pak. Nah, ulangi. Baca dulu. Fa'anjalna. Selanjutnya kami telah menurunkan di negeri yang mati itu air. Nah, Fa'anjalna bil baladil Bil mayyiti. baladil mayyitil Mayyitil ma'a. ma'a. Nah, itu kan kalimat aktif ya. Di bawahnya ini ganti pasif. Nomor 2. Fa'unjilna bil balidil Unjila. Dibaca soalnya dulu biasa kan Unjila. jadi gerbong Oh, sama isinya ikut ya. Selanjutnya telah diturunkan di negeri yang mati itu air. telah diturunkan di negeri yang mati itu air. Fa'unjila bil balidil mayitil ma'u. Ma'u. Iya, Pak. Waktu subjek. Iya, Pak, betul. Fa'unjila. Fa'unjila. Bil baladil mayyitil. Al Mayyitil ma'u. ma'u. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada subjek ya. Nggak ada, Dalam Pak. bahasa Al-Quran bukan nggak boleh ada subjek. Gitu. Nomor 3. Selanjutnya Nomor 3 selanjutnya akan akan turunkan turunkan di negeri yang mati itu air. air. Fa'unjila bil balidil mayitil Pasayun jiltu. bil baladil Pasayun jiltu. Bil baladil mayyitil ma. Unjil tuh Pasayun jil. asa unzilu Pasa unjilu. bil baladil mayyit tuh. Pak, kalau misalnya sa itu menggunakan fi'il mudhari, Nggak pakai nggak apa-apa Bu. Nggak Oh. pakai sa nggak apa-apa. Tapi kan di sini Oh. kita di sini latihan pingin membedakan mana yang telah, mana yang akan. Jadi pakai sa aja jadi kalau nggak usah akannya itu. pakai sa, jadi pakainya fi'il mudhari saja. Ya bisa, cuman di sini kita pakai karena ingin akan biar terbedakan ya. Oh, Iya, kalau itu Pak. akan, saat itu berarti akan gitu. Iya, betul. Si Pak. Kan di data Quran juga ada begitu. Iya, betul. Terus, Pak. Pasa unjil bil Pak, baladil Dulu, mayitil ulang dulu, Pak. Selanjutnya
akan aku turunkan di negeri yang mati itu air. Fasa unjila bil baladil mayitil ma'a. Pak nomor 3 tadi, ulang Pak. Yaitu fasa unzilu bil baladil mayitil ma'a. Fasa unzilu Bil baladil mayitil al-ma'a. ma'a. Nomor 4. Selanjutnya akan diturunkan Negeri yang mati yang itu mati itu air. Di negeri yang mati itu air. fasa unjalu bil baladil mayitil ma'u. Pasayun jalu bil balad Fasayun pasayun jalu bil baladil mayitil ma'u. Ma'u. Jadi pakai yun zalu ya. Ya Pak. Pasayun jalu bil baladil mayitil ma'u. Nomor 5, ya Allah. Ya Allah, turunkan di negeri kami air. Allahumma anzil bil ma'a. Tapi baladil mati. Anzil bi Anjil bil baladil ma'a. bi baladina. Kaminya Negeri kami kan? Ya ya. Pak, betul. Allahumma anjil bil baladinal ma'a. Baladinal. Naknya nggak panjang ya, nahnu. Ya, bil Baladinal baladinal ma'a. Baladinal ma'a. Nah, itu kan jadi bisa berdoa kan, pakai doa kan? Allahumma anjil bil baladinal ma'a. Nggak pakai alif lam kan, itu sudah majemuk dengan nahnu. Bi Bi baladinal baladinal ma'a. karena dia Allahumma kepunyaan itu sama dengan majemuk. iya. Allahumma anjil bi baladinal ma'a. Dinal ma'a. Nomor 6, wahai pembimbing kami, Wahai pembimbing kami, keluarkanlah dengan air segala jenis buah-buahan. Rabbuka ahrij Bil ma'a min kulli samaroti. min kulis sama roti. Robbana Oh, nggak pakai nggak Robi, Pak. Oh, Robana, iya. wahai pembimbing kami kan, Ya, akhrij Robbana akhrij bihil ma'i min kulli samaroti. min kullis samaroti. Saya ulangi. Robbana akhrij bihil ma'i min kulli samaroti. Nomor 7, wahai pembimbingku. Wahai pembimbingku, Robbi. Nggak panjang, Bu. Kalau panjang jadi mutada dia. Oh iya, berarti Robbi. Pendek aja ya. Nggak pakai ya. Rob. Ya, Robbi. Hidupkanlah bumi setelah matinya dengan hujan. Robi ahi ardo ba'da mautiha Robbi Ardo. Robbi ahyil ardo ba'da mautiha bihil ma'a. Bimatorin. Oh, bimatorin. Robbi kan hujan itu. Ahi Ardi. bimatorin. Robbi ahyil ardo bimatorin Mautiha. Ba'da mautiha. Ulang Pak. Robbi ahyil ardo Matorin. matorin. Pakai majemuk ya? Pakai apa? Makrifat. Bil matori. Bil matori. Ba'da mautiha. Ya. Bihil ma'a gitu ya. Sampai bihil ma'a kan?
Enggak bil ma'a. Ini Mana ada Robi. matori, hujan dia, bukan air. Oh, iya salah. Bil Berarti matori. Robi akhil ardo bil matori ba'da mautiha. Jadi hujan itu sama dengan matorun. Oh iya. Kalau air hujan, kalau air al-ma'u. Ya kan? Mau. Robi ahyinya ya biasa aja ya Pak, hilang buduk akhir ya. Iya, dia kan perintah. Ya. Ahyi. Nggak pakai ya lagi, pakai Ya. ya belakang, ya mati ya. Ya. nggak nyambung, Pak, ke nyambung ke ardinya ahli ardo gitu kan? Ardonya Ya, pakai akhil alif ardo. lam. Robi Ya, Pak. akhil Ahyil ardo. ardo Benar saya. bil matori ba'da Gimana? mautiha. Ahyil ardo. Ahli ardo. Iya. Ahyi al ardo. Iya. Ahli ardo. Ahyi al ardo pakai alif lam. Ini juga Gimana? bisa. Dia kan ahyi bil Hah? matori Ah, bil matoril ardo. Dibalik Pak Ini juga ininya bisa. dikedepankan hujannya. Bil matoril Ahyi ardo. bil matoril Ba'da ardo mautiha. ba'da Itu mautiha. Nomor 8 Ahyil. angin. Nomor 8 angin akan menerbangkan mendung. Pak itu dan Ya, dalam kurung. Sayusirrihu sahaban. yang Yang dalam dalam bukan jin itu ya Pak. Jamak Pak. oh jamak Pak. Yang satu kan rihun, jamaknya riyahun. Yahu. Riyahu. Sayu. Muri. Riyahu Sahabat. sahabat. Nomor 9 Kebangkitan kebangkitan budaya bagaikan turunnya hujan. Bagaikan turunnya hujan. Anzala bihil ma'a kadalika nusyur gitu. Apa? Coba lihat. Itu kata kerja. Kan saya bilang orientasinya jangan beda. Ah, itu kata kerja satu. Makna tuh bisa sama, tapi orientasi beda dia tuh. Kadalika nusyur itu kan itu Pak. Bagaikan Kebangkitan budaya bagaikan turunnya hujan. Itu Oh, bentuk kalimat apa? berarti Kalau ilmi anu suruhnya sebagai pokok kalimat. Nasrul ilmi. Anu suruhnya sebagai pokok kalimat nih. Kebangkitan anu suruh kamasali turunnya hujan tuh apa? Majemuk apa? majemuk. Turunnya hujan. Nuzulul matori. Kebangkitan budaya bagaikan turunnya hujan. An-nusyuru kan nusuru nuzulul matori. Matori itu pakai alif lam. Iya betul Pak. Nuzulnya juga pakai alif lam. Karena dia majemuk kan Pak. Ya. Saya kan sepadan kan? Ya, Turunnya Pak. hujan itu majemuk bukan? Majemuk Pak. Bukannya menurunkan hujan. Menurunkan hujan itu kata kerja. Kalau menurunkan hujan, Anu suruh ya kan? Oh iya. kan nusuru Orientasinya beda kan? Iya Pak. Kebangkitan budaya bagaikan menurunkan hujan. Nah, siapa yang menurunkan tuh? Kan gitu. Ya kan? Orientasinya ada dia di situ. Kalau di sini kan nggak ada orientasi ke sana. Kamasali. Pak kalau pakai kamasali gimana? Anu suruh Bisa juga. Kan kita berhubungan kita ngikut contoh ayat yang ini aja pakai K aja. Nomor 10 angin jamak ya. angin jamak. Ini Jamak. angin akan mengangkat mendung yang berat. Sayukilur riyahu sahaban sikolan. sipolan Sayu kiluria. Sayukilur riyahu sahaban sikolan. sayuriyahu Angin sahaban akan Sayukilur riyahu sahaban sikolan. lihat lagi coba. Sayukilu apa 1 kilu? Yang mana Pak?
Riyahu itu cewek ya Pak, cewek. Kilur ya, sahaban sikolan. Satu kilur riyahu sahaban sikolat. Berarti yang atas tadi salah Pak, nomor 8. Berarti Ya. satu siru. Satu siru. Ya. Iya betul. Ada tanya nggak? Harus Gambar. dibaca ulang. Ini berapa orang nih? 5 ya. Ini sekarang kita 7, tinggal 6 pesertanya. Ya nggak masalah. Kalau tadi 11 Pak, rame tadi. Ya biasa. Kalau di sini tuh malah ini. Kalau pas latihan tidur. Pernah saya begitu di Itu saya, Pak. mata naik. Tapi begitu saya udah mulai ngomong bisnis gitu, bangun melek tuh komentar gitu. Komentari. Itu pernah satu kelas 20, kalau nggak salah 20 itu. 20. Udah kayak pasar rame bener itu. Jadi cara saya tuh dulu bikin yang berat-berat aja, bahasa kayak gini-gini nih, paten Mbak. Lama-lama kan bubar-bubaran gitu. Nggak tahan kan. Rontok pantar. Rontok. Ini tinggal 5 gitu. Tidak aneh Pak lah. Kita sebelah juga begitu tuh. Dari 40. Saya kan ikut ngasih mau di kultum itu kan. Iya Pak. 40 tuh. Kultum dari ratusan sebelah kan. 40 gitu. 40 tuh nanti saring lagi itu. Sekarang tinggal 3. Memang ya itulah namanya kelas mau ya, bukan kelas eksekutif. Harus. Apa gitu. Kelas mau. Yang mau aja. Pak Parto nggak bisa-bisa gimana Pak? Kok pengen mau? Kenapa? Pak Parto lambat melulu. Jangan Bikinnya bilang. lambat. Ya itu ya, saya bilang yang di awal tadi itu. Gimana mau ngajar orang belum bisa-bisa. Kan kita punya anak di rumah, punya cucu. Itu aja jadiin objek gitu. Dek, sini sama ini, sama bapak sini. Coba nih hafal nih, itu bacanya apa nih? Bacanya apa? Coba dihafal yang tadi minggu depan dites ya gitu. Banyak cara itu. Kalau anak dalam kekuasaan kita bisa kendalikan, kita bisa kondisikan. Jadi kan itu objek untuk kepentingan pribadi kita, yaitu belajar Al-Quran tadi. Kalau anaknya nanti mau apa enggak ya pokoknya kitanya aja dulu. Tapi nanti dampaknya malah akibatnya, masa iya sih anak yang kita ajarkan begitu, masa ya nggak bisa. Boleh jadi nanti malah bisa, dia lebih ahli dari kita kan. Iya. Jadi satu, kalau istilahnya apa nih? Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kayak kita mungkin tiap bulan suka kadang-kadang ngasih ke panti asuhan, suka ngasih ke mana itu, fakir miskin, kan ada lembaga-lembaga gitu. Kumpul nih, ada rezeki nih, kasih PR, huwa humahum, ya humahuna, anta antuman, coba ikutin ya, huwa huma hum, ya huma huna. Nanti bulan depan nanti kayak peserta saya tuh ada itu, dia sampai modal ya, tapi dihitung-hitung dampaknya memang tidak baik ya. Kalau sudah menjadi sudah terbiasa, diiming-imingi gitu ya. Untuk tingkat awal nggak masalah gitu. Peserta saya tuh ada, dia memang ustadz di situ, muridnya banyak, ibu-ibu semua. Jadi, makin dikit dia pakai cara yang bisa menghafal ini, yang bisa ditanya ini, kasih duit 50.000 sama dia. Makin banyak tuh yang datang tuh. Dia bilang sama saya, ini gimana nih Om Adam kalau gini. Ya saya bilang kalau kan di Sunnah Rasul kan nggak ada seperti itu. Kalau untuk tingkat awal nggak apa-apa. Cuman kalau jadi kebiasaan, nanti takut identiknya itu belajar karena duit gitu. Betul. Kan kalau sudah menjadi kebiasaan jadi pola dia. Betul. Pola itu Pak. sunnah. Jadi sunnah dia di situ.
Woi, kalau nggak dikasih duit, males lah saya ngapal itulah. Nah, itu bisa digunakan di tingkat awal, kayak kita menghadapi Arab Badui itu dulu kan, Rasul itu di tingkat awal sesuai kemampuan nggak apa-apa. Anak yatim, di sini nanti bulan depan sini lagi ya. Cuman hafal ini subjek KPN gitu. Nah, kita kan mau nggak mau ngejelasin tuh, belajar kan, bagaimana nih cara menjelaskan subjek KPN ini fungsinya apa nanti bulan berikutnya begitu lagi, nanti sini lagi ya. Kita belajar kata kerja gitu. Kasih duit gitu. Artinya kalaupun kita mau nginfakkan ke mereka, ada pembinaan. Jadi nggak sia-sia gitu duit itu. Nggak kita masukin ke masjid, tinggal. Yang ngebina Islamisme. Ya sia-sia lah duitnya itu. Buat apa? Nggak ada pembinaan. Ujung-ujungnya pembinaan cari pahala tebus dosa pula ujung-ujungnya kan. Itu masalah-masalah teknis gitu kita harus kadang-kadang ya itu ya bermain cantik ya. Bermain cantik gitu. Apa yang kita nafkahkan jangan sampai sia-sia gitu. Di tingkat pertama nggak masalah. Ya maksud saya jangan belum apa-apa nih. Waduh, bagaimana nih nggak bisa-bisa. Bagaimana mau ngajar orang belajar aja masih begini. Nggak bisa begitu berpikirnya. Justru dengan mengajar itulah kita belajar. Karena dituntut tanggung jawabnya itu. Wah, nggak mungkin lah kita. Ya kita mengajar itu cari objek ajar yang di bawah kita. Ya seperti anak kita, ibu kita, teman dekat yang kalau istilahnya dicubit pantatnya nggak marah. Itu kan bisa kita karyawan kita, anak buah kita yang mereka nggak mungkin marah kalau kita dakwah ke mereka gitu loh. Kan bisa banyak objeknya. Kalau nggak ada lagi itu tadi batu. Cuma satu. Cuman sekedar hanya ingin kita ini mau belajar gitu. Saya mengajar ini bukan buat kamu, buat saya pribadi. Karena saya mau lagi belajar ini. Harusnya begitulah pola pikirnya dirubah. Jadi jangan itu lagi jangan, aduh gimana mau ngajar. Belajarnya masih begini. Wah, itu nggak bakal maju itu. Pola pikir begitu itu nggak bakal maju itu. Karena kita merasa merasa merendahkan diri kita terus begitu. Salah satunya itu ya. Ya, istilahnya itu estimate. Merendahkan ya ucapan kita doa, harapan kita. Kita sering melantunkan, makanya astagfirullahaladzim itu diucap. Astagfirullahaladzim diucap. Berbuat juga. Ucapannya itu menjadi doa di situ. Tuntutan kepada diri kita sendiri. Kalau diri kita mengatakan, waduh, kamu ini lemah, kamu ini payah, kamu ini brengsek, ini nggak bakal jadi ini dia. Saya doanya, ya Allah mudah-mudahan seperti hanya Pak Adam bisa ngasih, saya juga kayak gitu. Ya, kalau bahasa lainnya itu kayak gini, saya harus bisa, saya bisa. Harus bisa, kayak Pak Makanya Adam. kan multi level marketing, orang-orang sukses di luar negeri sana, itu ngambil konsepnya dari Islam sebenarnya itu. Kayak gitu kan. Allah Akbar kayak komando apa gitu. Itu ngambil dari membangkitkan semangatnya di situ. Astagfirullahaladzim tuh saya harus bisa. Iya. Diambil multi level marketing itu. Jadi harus ada yel-yel Pak, yel-yel yang membangkitkan semangat. Yel-yel dalam Islam itu istighfar, ucapan, istighfar itu. Bu Ambar, kita ada yel-yel Bu Ambar. Ada istighfar. Istighfar. Astagfirullah. Bukan yel-yel. Astagfirullah. Makanya Nabi Muhammad itu minimal sehari itu 99 ya kali istighfar itu. Itu yel-yel ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Dia perbaikannya itu 99 kali minimal sehari gitu. Saya agim Pak. Sambil diucap gitu. Sambil diucap ya. Bukannya ngucap terus selesai, nanti nunggu pahala di surga sana, bukan. Kita ngeliat ada pelanggaran dalam diri kita, astagfirullahaladzim, langsung berubah, perbaiki gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi sambil diucap,
Itu yel-yel Islam tuh begitu. Konsep itu diambil oleh mereka. Percaya nggak? Makanya mereka sukses semua itu. Multi level marketing tuh sukses dia. Nepak orang sebelahnya, kamu kaya, kamu kaya, kamu kaya gitu. Kaya dia. Itu yang kata Nabi, ucapan tuh doa. Kalau kita sering ngeluh gitu, tambah kita ini memerintahkan tubuh kita ini. Sebenarnya begitu. Jadi Ini kan kayak kita mensugesti diri sendiri gitu, Pak. ya itu juga dari konsepnya dari Islam sebenarnya. Cuman Ya. bahasanya dirubah. Kayak apa, pelet, Hipnoterapi. Iya. Hipnoterapi. Iya, itu dari mensugesti diri konsepnya sendiri. konsep istighfar itu sebenarnya. Itu diambil buat hipnotis segala macam gitu. Itu orang-orang cerdas yang bisa disugesti itu orang-orang pinter. Orang-orang yang di pelet, orang-orang yang di apa itu hipnotis, itu orang yang cerdas, orang yang fokus. Kefokusannya tinggi dia. Itu kalau bicara soal kefokusan ya. Tapi kan kalau bicara tentang metodologinya ya mereka salah lah. Iya. Metodologinya. Kalau nilainya sumber ada. ya. Pengambilan konsep dari Islam itu pasti ada. Ya itu tadi contohnya. Sugesti, istighfar. Dia ngikut sesuai dengan sugesti dia. Gitu. Cuma kalau kita kan posisinya kan harus Allah di atas. Kalau mereka kan enggak. Hipnotisnya itu yang penghipnotisnya itu kan yang posisi yang mengaturnya itu. Jadi arbaban min dunillah ya di situ. Saya tuh sering sampai sekarang juga masih tuh nonton, saya pelajari ilmu pelet, ilmu hipnotis tuh saya pelajari juga itu. Iya. Mau melet siapa, Pak? Enggak, apa konsepnya itu loh yang saya mau ambil itu. Coba lihat di YouTube itu. Di YouTube itu ada itu. Mata kujang itu. Dasarnya hipnotis, tapi bisa jadi pelet dia tuh. Sampai bisa begitu itu. Saya narik di situ, narik. Ini dari mana nih ngambilnya nih? Rupanya dari istighfar itu. Dari istighfar, konsep istighfar itu. Hanya saja metodologinya dirubah, metodenya dirubah gitu. Militer juga begitu. Dari Islam itu, sholat itu ada instruktur, ya kan? Ada prajurit, dia ngasih komando, ngasih instruksi, siap. Dari Islam itu nanti. Cuma mereka yang maju, kita yang terpuruk. Karena konsepnya diganti dengan cari pahala tebus dosa, segala macam. Ketangguhannya itu dari situ sebenarnya. Orang kalau sudah tersugesti seperti itu, keyakinan penuh, itu nggak ada yang tertandingi itu. Mukmin tuh lebih dari itu. Sehari itu 99 kali kalau beristighfar. Kalau pembinaan keimanannya itu, pembinaan kepatuhannya itu 5 kali sehari. Bayangin aja itu. Istighfarnya 99 kali. Saking banyaknya itu. Harusnya lebih tangguh dong kita itu. Amin. Ya karena kita nggak mengerti fungsi-fungsinya, karena kita sudah dikecohkan dengan istilah-istilah yang berbeda, sehingga kita tidak mengetahui lagi asalnya gitu. Semua kan dari satu sumber. Iya. Satu sumber semua dari Allah semua. Allahnya dalam Al-Quran semua ada. Makanya kita harus bisa ngambil ini apa ini? Ini peletnya yang mana nih? Ayatnya yang mana nih? Ini hipnotis yang mana nih gitu. Kok orang bisa ini mana nih? Pelajari lagi gitu. Itu namanya observasi. Tujuannya bukan mau narik cewek itu. Mau melet gitu ya, Pak. Melet. Nyari cewek gampang, Pak. Nggak usah pakai pelet. Oke, yang merah-merah aja ngintil, Pak. Enggak ah. Bisa anjung juga ngintil, Bu. Bisa anjung aja cewek. Ngintil. Mana ada.
hari gini. Nggak percaya. Oh, berarti pengalaman. Aman. Pengalaman. Bener, Bombar. Mm-mm. Yang lalu Bu, sekarang mah enggak lah. Berarti Bu Eni tak mempan dirayu. Oh tidak, saya tidak tahan terhadap rayuan Gombal. Kelihatan karakternya. Kalau karakter ini harus bagaimana gitu Bu. Oh gitu. Oh, Mak. Instruktur Ryan Gombal. Kalau diajak makan mau tuh udah mulai tuh Bu. Makan yuk. Nah, mau deh. Ada Udahan ya Bu. kira-kira ada yang belum ditanyakan nggak? Udah Pak. Udah Pak, mantap. Saya rekam Pak pakai HP. Kita Waduh. Nah ini dia. Untuk cek latihan. saya rasa itu ya yang bisa dibahas pada kesempatan ini. Baik Pak. Ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.